Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akmarina Syakila, absen 26 dari kelas 10B. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot sendiri memiliki arti bahwa dia merupakan cerita singkat yang berisi kejadian lucu, aneh, atau tidak biasa. Nah, teks anekdot sendiri ini biasanya digunakan untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial atau pesan moral. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama, dia menghibur. Teks anekdot ini dibuat untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan cerita-cerita yang lucu. Yang kedua, yaitu menyampaikan kritik. Nah, teks anekdot ini menyampaikan kritik terhadap masalah sosial, politik, pendidikan, atau perilaku manusia. Nah, yang ketiga, dia memiliki tujuan untuk memberi pesan moral. Di balik kelucuan yang diberikan dalam teks anekdot ini memberikan pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran. Nah, yang keempat, dia mendorong perubahan. Dengan sindiran halus di dalam teks anekdot, dia dapat mendorong orang untuk memperbaiki sikap atau keadaan. Di sini ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama ada berisi humor, keanehan, atau kelucuan. Yang kedua ada mengangkat tokoh terkenal atau berpengaruh ataupun masalah umum yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu kritik terhadap realitas sosial, politik, atau pendidikan. Lalu yang terakhir ada cerita singkat, mengalir, dan mudah dipahami. Nah, di teks anekdot sendiri ini memiliki 5 unsur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini adalah bagian pembuka yang memberi gambaran singkat tentang isi cerita. Nah, biasanya ini untuk menarik perhatian para pendengar, para pembaca. Nah, yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini tuh bagian yang menjelaskan latar belakang atau awal kejadian, seperti siapa tokohnya, di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga ini ada krisis. Nah, krisis ini adalah bagian inti yang berisi munculnya masalah, keanehan, atau peristiwa lucu yang menjadi fokus cerita. Nah, yang keempat ada bagian reaksi. Nah, reaksi ini adalah bagian yang menampilkan bagaimana tokoh merespon atau menyelesaikan masalah, biasanya dengan cara yang lucu atau hal yang tidak terduga. Yang terakhir ada koda nih. Koda itu bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau pesan moral, kadang berupa sindiran halus kepada para pembaca atau pendengar. Selanjutnya ada unsur-unsur yang ada dalam pada teks anekdot. Yang pertama ada tokoh. Dia bisa nyata kayak presiden, dokter, polisi, atau rekaan yang ada di kepala kalian gitu. Nah, yang kedua itu ada alur. Nah, alurnya ini tuh singkat, sederhana, padat. Lalu ada krisis atau konflik. Nah, ceritanya ini juga harus menimbulkan humor. Nah, humor atau sindiran. Yang keempat itu harus ada dalam teks anekdot, karena teks anekdot sendiri kan sudah dikatakan bahwa dia adalah sebuah cerita yang lucu, namun memiliki sindiran halus. Nah, yang terakhir ada pesan moral. Nah, pesan moral ini makna yang dapat dipetik oleh para pembaca dari cerita yang sudah disampaikan. Di sini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Dia digunakan untuk menampilkan dialog tokoh. Terus yang kedua, ada kalimat retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, biasanya untuk menyindir. Nah, ini kalian dapat lihat contohnya. Di sini yang ketiga ada kata kerja tindakan, menunjukkan aktivitas yang dilakukan tokoh, misal bertanya, menjawab, tersenyum, marah. Lalu yang keempat ada kata kerja material, dia menunjukkan aktivitas fisik nyata.
Lalu yang kelima ada konjungsi kronologis. Dia menyatakan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, akhirnya. Nah, lalu yang keenam itu ada bahasa humoris atau hiperbolis. Hiperbola lah intinya. Dia mengandung keanehan, berlebihan, atau lucu yang menimbulkan efek humor. Misalnya nih, suaranya keras sekali sampai genteng rumah tetangga aja ikut bergetar. Itu kan dilebih-lebihkan ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya teks anekdot dan humor biasa? Nah, di sini sudah saya tampilkan. Teks anekdot sendiri dia berfungsi untuk menyindir atau mengkritik suatu keadaan sosial, politik, hukum, atau kehidupan sehari-hari. Nah, kalau humor biasa, dia hanya bertujuan untuk menghibur dan membuat orang tertawa. Jadi dia nggak ada kritiknya. Nah, yang kedua perbedaannya di pesan. Nah, anekdot ini tuh mengandung pesan moral atau makna tersirat, sedangkan humor biasa dia nggak semuanya punya pesan moral. Nah, yang ketiga nih secara struktur, anekdot ini memiliki struktur yang jelas. Yang sudah saya jelaskan, ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, kalau humor sendiri, dia tidak terikat struktur tertentu, jadi ya bebas. Nah, yang keempat, dari segi tokoh, anekdot ini sering menampilkan tokoh nyata atau berhubungan dengan hal-hal serius. Kalau humor biasa, dia biasanya tokohnya ya bisa siapa aja, nggak ada maksud tertentu. Nah, kira-kira gimana sih cara kita membuat teks anekdot? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian perlu tentukan isu atau topik yang ingin diangkat, misalnya sekolah, lalu lintas. Nah, yang kedua adalah buat tokoh. Jadi kalian bisa menentukan apakah kalian ingin memberikan tokoh nyata yang memang ada di kehidupan kalian atau hanya rekaan yang kalian buat-buat saja. Selanjutnya ada susunan alur dengan struktur abstrak. Nah, setelah kalian punya topik, punya tokoh, kalian bisa buat cerita dan memperhatikan susunan strukturnya, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda. Nah, habis itu setelah kalian buat, kalian jangan lupa untuk menyisipkan unsur humor dan kritik sosial di cerita kalian. Lalu habis itu, kalian perlu perhatikan untuk bahasanya lebih baik menggunakan bahasa yang sederhana, singkat, dan komunitif. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis anekdot. Yang pertama, anekdot politik. Dia lebih mengarah ke penjabat, aturan, atau kebijakan-kebijakan. Nah, selanjutnya ada anekdot hukum. Dia mengkritik penegak hukum atau sistem peradilan di sini. Lalu ada anekdot pendidikan. Nah, namanya saja pendidikan, berarti dia menceritakan hal lucu yang ada di sekolah atau menceritakan guru ataupun murid. Nah, yang keempat ini anekdot kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengalaman lucu di rumah, di jalan, di rumah sakit, ataupun dimanapun yang kalian rasain gitu loh. Yang kelima ada anekdot sejarah. Nah, ini ada kisah lucu atau unik tentang tokoh sejarah, fun fact gitu guys. Nah, di sini ada fun fact atau fakta unik dari teks anekdot sendiri. Nah, teks anekdot sendiri itu di Rusia dan Eropa, dia dipakai sebagai protes politik pada masa rezim otoriter. Lalu teks anekdot juga termasuk teks sastra non-sastra karena ada di kehidupan sehari-hari, bukan hanya karya seni. Lalu banyak sekali stand up comedy yang sebenarnya tuh menggunakan pola anekdot, kayak ada orientasinya, ada krisisnya. Nah, habis itu yang keempat, anekdot ini tuh bisa ditemukan di iklan komersial untuk menyindir produk pesaing. Nah, kira-kira ada nih kesalahan-kesalahan umum yang bisa aja yang sering ditemukan di saat
penulisan anekdot. Yang pertama adalah terlalu panjang. Jadi teks yang terlalu panjang itu dapat menyebabkan kehilangan efek yang lucu. Terus yang kedua, teks tersebut tuh hanya lucu saja, tapi gak ada kritiknya atau pesannya. Lalu yang ketiga, bahasanya tuh terlalu kaku. Padahal anekdot sendiri seharusnya lebih bisa santai. Nah, yang keempat, dia strukturnya tuh berantakan. Jadi bisa aja nggak ada krisisnya, nggak ada reaksinya, nggak ada orientasinya, langsung reaksi. Itu kan jadi berantakan, orang juga nggak akan paham apa yang kita sampaikan. Nah, bentuk-bentuk anekdot tuh nggak cuman hanya dari tulisan, tapi ada lisan, ada visual. Nah, kalau tulisan ini kayak teks di buku, artikel, cerpen, lucu. Nah, kalau di lisan itu kayak disampaikan dalam percakapan, stand up komedi, ataupun cerita rakyat. Nah, kalau visual, dia bisa berbentuk komik strip, meme, karikatur, dan animasi singkat. Nah, di sini aku nunjukin contoh anekdot. Di sini ada contoh yang berbentuk visual dan contoh berbentuk tulisan. Nah, jadi itu kesimpulannya apa ya dari presentasi saya ini? Jadi, kesimpulannya adalah anekdot sendiri adalah teks singkat, lucu, mengandung kritik sosial, dan memberikan pesan moral. Nah, beda dengan humor biasa, karena anekdot ini memiliki tujuan untuk menyindir dan menyadarkan. Teks anekdot juga bisa berbentuk tulisan, lisan, dan visual. Nah, biasanya teks anekdot ini relevan dipakai dari zaman klasik sampai era digital, meme atau stand up comedy. Baik, mungkin kurang lebihnya kayak gitu ya tentang teks anekdot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.